Halo teman-teman, selamat datang di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini ya, saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, seperti biasa ini, saya akan melakukan sebuah unboxing begitu teman-teman. Kemarin di tempat yang sama ya, mungkin saya sudah mengunboxing sebuah benda yang sama ya, tapi dengan merek yang berbeda. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali saya akan unboxing ya sebuah kompor ya dalam tema apa? Kompor gas atau alat masak begitu teman-teman. Ini ya teman-teman, sudah terlihat ya kompor gas komersial ya satu tungku dengan kode RI ya 300 HP atau Rinnai begitu teman-teman. Ya seperti ini penampakannya ya. Tuh. Di sini ada attention atau perhatian ya teman-teman. Gunakanlah gas sesuai spesifikasi produk yang pertama. Yang kedua, gunakanlah regulator gas tekanan tinggi untuk LPG begitu. Yang ketiga ini, baca buku petunjuk sebelum pemasangan dan menggunakan kompor gas begitu teman-teman. Ya, seperti itu. Sama di sini ada kodenya ya. Ini untuk beratnya ya, saya lihat ini 6,9 kg begitu teman-teman. Untuk berat bersihnya. Untuk dimensinya ya 88 cm dikali dengan 36 cm dikali dengan 220 cm ya. Itu teman-teman dimensinya ya. Ya teman-teman, supaya tidak lama langsung saja kita buka ya. Mungkin apa penampakan di dalam kardusnya begitu teman-teman ya. Bagaimana bentuknya begitu teman-teman. Ini untuk bagi teman-teman yang akan mau membeli ya sebuah kompor bertekanan tinggi, uh, khususnya ya mungkin ini sebagai sekedar informasi ya begitu teman-teman. Nanti sebelum membeli bisa melihat bagaimana penampakan dari kompor ini saya sudah lihat ya, berbeda dengan yang kemarin ya, merek Miyako. Ini warna tungkunya lebih gelap teman-teman, saya lihat lebih gelap ya. Dan juga kita mendapatkan sebuah buku ya, buku dan juga service center begitu tempatnya ya, seperti itu. Mungkin bisa dikirim ke alamat seperti ini ya. Dan di sini juga ada alat-alat yang tertera di gambar begitu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya, seperti ini ya. Mungkin nanti saya akan pelajari apa dokumennya ini seperti itu teman-teman ya. Langsung saja kita lihat ya teman-teman. Nah, ini sama seperti yang kita unboxing kemarin ya, mereknya Rinnai. Pada kali ini saya singkirkan dulu kardusnya supaya tidak mengganggu teman-teman ya. Ambil dulu ini yang tadi jatuh teman-teman ya. Teman-teman, seperti ini penampakannya, sama ya, tapi memang ada sedikit perbedaan warna begitu teman-teman ya, seperti itu. Dan di sini burnernya masih diikat ya, mungkin supaya tidak lepas ya begitu teman-teman. Nah, saya buka dulu ya ikatannya menggunakan kabel twist begitu. Ini ada mereknya teman-teman, Rinnai begitu. Dan di sini juga kita bisa melihat ya, yang kemarin pada Miyako digrafir, sedangkan di sini di emboss teman-teman, dicetak ya. Ini ada kode SNI-nya di sini teman-teman. Seperti ini. SNI ya, 7613 219 2019. Ya, mungkin apa maksudnya ya. LSPR 004 IDN begitu teman-teman. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Terus di sini ada mereknya Rinnai begitu teman. Penampakan bawahnya ya, mungkin saya lepas dulu burnernya ini supaya tidak jatuh nanti. Penampakan bawahnya ya, ada mesinnya terlihat, ada pematik dari kompornya ini otomatis ya, tidak perlu menggunakan pematik eksternal begitu teman-teman.
Dan ini lubang inletnya ya. Ini magnetik pematiknya. Ini ada 3 baut begitu teman-teman. Kokoh sekali teman-teman. Ya. Mungkin seperti ini ya penampakannya, warnanya hitam dop begitu. Yang kemarin agak kehijauan ya untuk apa merah Miyako begitu. Ini knobnya teman-teman, ada on, ada maksimal begitu. Ya, seperti ini. Untuk melakukan tes ya teman-teman, kita harus merakit terlebih dahulu ya. Kita akan mempersiapkan sebuah regulator ya, regulator bertekanan tinggi ya, gitu teman-teman. Wajib itu karena di sini sudah di apa di apa dibuat perhatian begitu ya. Gunakan gas sesuai spesifikasi begitu untuk pertama. Untuk kedua, gunakanlah regulator gas tekanan tinggi. Daya ketiga, baca buku petunjuk sebelum mempergunakan begitu. Ya, made in Indonesia. Ya, ini terus selang gas ya, ini harus ada ya teman-teman. Dan juga ini klem ya, yang nanti kita bergunakan untuk mengklem ini di kedua sisi selangnya begitu teman-teman. Ya teman-teman, seperti biasa saya akan rakit dulu ya. Ini selangnya, nanti akan saya ilustrasikan sedikit bagaimana saya merakitnya supaya tidak memerlukan banyak waktu ya. Saya jeda dulu sebentar begitu teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Ini tadi sedikit sudah saya install ya, saya rakit. Dan kemudian untuk sisi yang satu ya, untuk ke kompor, ke pipa kompornya. Mungkin saya bisa ilustrasikan sedikit ya, karena lubang dari selangnya ini ya, lebih kecil 4 mili ya daripada besarnya pipa inlet di sini ya untuk kompor. Ini 13 mili, sedangkan ini 9 mili ya. Untuk itu saya menggunakan metode ya memanaskan ya sedikit ujung selang ini supaya lebih lunak begitu, sehingga bisa dimasukkan ke pipa ini begitu teman-teman. Ya, sebelumnya kita masukkan dulu ini, jangan lupa ya, karena setelah terpasang nanti ini kelupaan bisa kita harus membuka lagi. Ya, kita masukkan dulu ya. Nanti untuk pengencangannya ini kita menggunakan obeng minus begitu teman-teman. Ya, saya ambil dulu air panas ya teman-teman. Ditempatkan di gelas begitu sedikit ya. Hati-hati karena panas sekali, baru mendidih teman-teman. Ya. Terus kita celupkan ujungnya ya. Ya, dicelupkan begitu sampai kita pantau ya apakah sudah mulai melunak begitu. Setelah nanti dirasa lunak begitu teman-teman, kita bisa langsung memasukkan ini pipa inletnya ke dalam selang gasnya ini. Ya teman-teman, saya rasa sudah mulai melunak ya. Ya cukup teman-teman, kita langsung saja install ya teman-teman. Tinggal kita dorong ya, lebih mudah ya teman-teman. Saya rasa lebih mudah ini karena selangnya sudah lebih lunak begitu teman-teman. Ya sedikit diputar ya. Ya begitu teman-teman. Ya mudah-mudahan kelihatan, mohon maaf. Ya. Ya teman-teman. Saya rasa sudah cukup ya teman-teman, karena stoppernya ini sudah masuk semua ya. Tidak mungkin akan terlepas, apalagi nanti bisa dikunci dengan sebuah klem begitu. Ya, cukup. Ini ya teman-teman, ada klem ya. Ini, dikencangkan ya secukupnya ya, jangan sampai door nanti percuma nanti teman-teman. Tidak akan ada pengikat jadinya kalau sampai door begitu. Ya, itu teman-teman, dikencangkan dulu. Ya, saya rasa cukup teman-teman. Nah, begini teman-teman penampakannya ya.
Inilah sebuah kompor gas bertekanan tinggi merek dari Rinnai ya, yang berjenis apa tadi ya, RI 300 HP begitu teman. Ya teman-teman, mungkin bisa saya informasikan ya berapa biaya dari merakit sebuah kompor gas bertekanan tinggi ya. Tidak termasuk tabung gasnya begitu, karena bisa dipilih apakah menggunakan tabung kecil ataukah tabung besar. Nanti harganya juga bisa berbeda teman-teman. Ya di tempat saya ini untuk Rinnai ya, jenisnya R300 HP ini harganya Rp725.000. Rp725.000. Terus untuk regulator ini saya pilih Wingas ya, yang biasa harganya 70.000. Ini klem ya, harganya 2.000-an ya teman-teman, jadi 4.000 sepasang. Terus selang ya, selang saya menggunakan selang 2,5 meter, harga per meternya ini 40.000. Jadi harga 2,5 meternya itu 100.000 teman-teman ya. Mungkin saya bisa jumlahkan ya teman-teman, harga ataukah biaya yang kita butuhkan untuk merakit sebuah uh, kompor gas ya, tekanan tinggi begitu. Dengan biaya ya, mungkin saya bisa perlihatkan perhitungannya ya. 725.000 ya, seperti ini teman-teman ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini ya kompornya, ini unitnya ini ya, R300 HP untuk Rinnai 725.000. Regulator Wingas ya, yang biasa 70.000. Selang Iwara 2,5 meter 100.000, dan 2 buah klem ya stainless steel ya Rp4.000. Jadi totalnya ini kisaran harganya di tempat kami ini 899.000 begitu teman-teman. Ya seperti itu, lumayan harga cukup mahal ya daripada kompor gas yang kemarin ya, yang bermerek Miyako begitu teman-teman. Mungkin selanjutnya kita akan coba ya teman-teman, menghidupkan bagaimana performa dari kompor gas Rinnai R300 HP ini. Ya teman-teman, saya persiapkan dulu ya peralatannya. Ya, mungkin saya akan install di tabung gasnya begitu teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Ini kompornya ya, Rinnai yang tadi kita rakit ya. Ini tombolnya, knobnya ya, seperti itu. Dan selangnya sudah saya install ataukah saya hubungkan ke sebuah tabung gas kecil ya, gas melon gitu. Ini ya setelah dipasang tadi kita putar ke kiri full ya, sehingga tekanannya maksimal nanti ke unit kompornya begitu teman-teman. Dan seperti ini ya teman-teman. Ini selanjutnya kita bisa menghidupkan ya dengan cara ditekan sedikit lalu diputar ke kanan begitu teman-teman. Ditekan sedikit diputar ke kanan. Ya, itu teman-teman. Menyala teman-teman. Itu apinya biru teman-teman, walaupun masih ada merah-merahnya sedikit ya. Mungkin sedikit cat yang mengganggu begitu. Ini catnya agak gelap teman-teman daripada Miyako kemarin ya. Ini di mode on ya teman-teman. Mungkin bisa terlihat ya, di on. Bisa kita setel ke maksimal gitu teman-teman, ke maksimal ya. Lihat ada perbedaan apinya ya. Kita putar ke kiri ya teman-teman. Itu teman-teman, suaranya juga berbeda ya. Itu sangat kencang sekali, dan kita bisa kembalikan kembali di mode standar ya, tengah-tengah ini di mode standar. Dan jika ingin menggunakan api kecil ya, bisa di setel sedikit demi sedikit ya, api kecil. Ini sangat kecil sekali apinya ya, dan kita juga bisa putar ke kanan lagi untuk mematikan. Nah, mati teman-teman. Ya kita coba lagi ya teman-teman. Ya. Ditekan sedikit, putar ke kanan. Di jos ya, putar ke kiri lagi. Ya, mode normal dan mode kecil. Kecil sekali teman-teman.
Ya, ya itu mode normal teman-teman. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang memerlukan komputer seperti ini ya, inilah sedikit informasinya. Seperti inilah kompor Rinnai ya, R300 HP begitu teman-teman. Ya, bagi saya sangat ideal ya untuk melakukan masak-memasak yang berskala besar begitu teman-teman. Ya, ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya, sangat terima kasih banyak sekali untuk mendukung channel ini ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya di subscribe channel ini ya, supaya kedepannya teman-teman bisa ya menyaksikan sedikit cerita-cerita yang saya akan informasikan, saya akan sampaikan ya, gitu teman-teman. Bila dianggap videonya menarik, bisa ditekan tanda like ya, ataukah bisa di share. Nah, gitu. Mungkin ada kekurangan atau pertanyaan, bisa melakukan komen ya. Nanti bisa saya ulas kembali begitu teman-teman. Untuk selanjutnya ya, video selanjutnya mungkin saya akan bisa membandingkan antara kompor ini ya, kompor Rinnai dengan itu kompor Miyako teman-teman. Ya teman-teman, tunggu saja video selanjutnya ya. Oh, mudah-mudahan kita akan bertemu kembali ya di video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.